Puji Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap apa yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, setiap apapun yang kami miliki, semuanya datang dari Engkau. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan ini untuk menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Amsal 1 ayat yang ke-1. Firman Tuhan katakan, Amsal-amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Di Amsal 1 ayat yang ke-1, Amsal-amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Kata Amsal dalam bahasa Ibrani dan bahasa Semit lain memakai akar kata ini untuk mengekspresikan perbandingan sebuah kata turunan darinya. Dalam bahasa akad berarti cermin. Sebuah amsal ialah suatu pepatah, perbandingan atau pertanyaan singkat padat yang mengungkapkan suatu prinsip atau sebuah pengamatan tentang perilaku manusia dari sudut pandangan Allah. Nah, di dalam Amsal 1 ayat yang ke-1 ini adalah Amsal-amsal Salomo. Salomo mendapat hikmat dari Allah untuk menegur, mengingatkan setiap manusia bahwa Allah mengamati atau memperhatikan setiap perilaku manusia. Lewat Amsal inilah Allah ingin memperingatkan hidup kita bahwa ada prinsip-prinsip dalam pengiringan kita kepada Allah. Kalau kita perhatikan kitab Amsal ini, begitu banyak teguran, peringatan kepada kita agar kita berjalan dalam kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah. Dalam Amsal 1 ayat yang kedua, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Kalau kita lihat di dalam Amsal 1 ayat yang kedua, dikatakan untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan to know wisdom and instruction to perceive the word of understanding. Tujuan Amsal Salomo ini adalah untuk kita semua mengetahui yang pertama adalah hikmat atau wisdom. Hikmat artinya hidup dan berpikir sesuai dengan kebenaran, jalan dan pola Allah. Hikmat artinya mendekati seluruh kehidupan dari sudut pandangan Allah. Hidup sesuai sudut pandang Allah. Dalam Amsal 1 ayat yang ke-1, inilah Allah lewat Salomo ingin mengingatkan kita bahwa semua dalam hidup kita harus bijaksana. Milikilah hikmat, berpikir, berjalan sesuai dengan kebenaran Allah. Dalam hidup kita, kita sangat memerlukan hikmat yang dari Allah. Bukan berpikir dengan pola pikir kita sendiri, tetapi berpikirlah dengan pola pikir Allah. Wisdom berarti kebijaksanaan. Setiap aspek dalam hidup kita sangat membutuhkan hikmat. Dalam kita bekerja, dalam kita berdagang, dalam kita berumah tangga, dalam kita menjadi seorang ayah, dalam kita menjadi seorang ibu, dalam berkata-kata, dalam bertindak, kita sangat memerlukan hikmat dari Allah. Supaya apa? Supaya kita menjadi pribadi yang bijaksana. Banyak hal dalam kehidupan ini yang membuat kita menjadi pribadi yang memiliki emosi yang tinggi. Tetapi jika kita memiliki hikmat dari Allah, kita akan menjadi pribadi yang bijaksana. Tidak gampang dalam kita bekerja, dalam bertemu dengan orang-orang banyak. Kalau kita tidak memiliki hikmat Allah,
kita tidak akan menjadi orang yang bijaksana. Dalam kita menjadi seorang ayah pun, dalam kehidupan rumah tangga, sangat diperlukan hikmat yang dari Allah, sehingga kita menjadi pribadi yang bijaksana. Yang kedua, yaitu didikan. Arti instruction adalah petunjuk atau perintah. Jadi dalam kitab Amsal ini banyak sekali petunjuk atau perintah Allah untuk kita renungkan dan lakukan. Allah memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk selama kita ada di dunia ini, selama pengiringan kita kepadanya. Banyak hal yang akan membuat kita menjadi bijaksana. Kita sangat memerlukan didikan dari Allah. Dalam hidup ini, setiap aspek, setiap apapun, kita memerlukan didikan dari Allah. Begitu pula kita dalam mendidik anak-anak kita. Tentulah kita menginginkan yang terbaik buat mereka, supaya mereka menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh dalam dunia ini. Begitu pula dengan Allah. Dalam kitab Amsal ini, Allah memberikan didikan, Allah memberikan petunjuk. Supaya apa? Supaya dalam pengiringan kita, supaya dalam hidup ini, kita menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Adalah pembelajaran bagi kita yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita terlatih dan terdidik dalam hidup ini sesuai dengan kebenaran firman Allah, yang pada akhirnya pun kita sanggup mendidik dan melatih orang-orang yang ada di sekitar kita untuk berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam Amsal 1 ayat yang kedua dalam terjemahan sehari-hari dikatakan bagaimana bertindak dalam setiap keadaan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jangan pernah mengabaikan setiap hikmat dan didikan dari Allah. Karena dengan hikmat dan didikan dari Allah membuat kita tahu bagaimana harus bertindak dalam setiap keadaan hidup kita. Bagaimana kita harus bertindak pada saat kita mengalami cobaan. Bagaimana kita bertindak dalam kita menghadapi berkat-berkat Tuhan. Lewat Amsal inilah kita akan menjadi pribadi yang lebih bijaksana lagi dalam menghadapi setiap kehidupan ini. Jangan pernah mengabaikan didikan, jangan pernah mengabaikan hikmat dari Allah. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita, mengingatkan setiap hari dalam hidup kita bagaimana kita perlu didikan dan hikmat dari Allah, supaya kita menjadi pribadi yang bijaksana, supaya kita menjadi pribadi yang kuat dan tangguh dalam hidup ini. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap apa yang Tuhan beri. Lewat hikmat, lewat didikan ini Tuhan, kami boleh menjadi pribadi yang lebih bijaksana lagi. Kami boleh menjadi pribadi yang kuat dan tangguh dalam kehidupan kami, dalam menghadapi setiap apapun Tuhan musim dalam hidup kami. Kami tahu harus bagaimana berbuat, kami tahu harus bagaimana bertindak Tuhan, karena kami memiliki Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Over the mountains and the seas, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healing set me free.